Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammad bin Abdillah, amma ba'd. Sahabat religi, pagi ini saya selaku pembawa acara beserta dengan sahabat-sahabat kita dari penyuluh Kementerian Agama KUA Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Seperti di awal, selalu saya mulai acara ini, saya sampaikan dengan sahabat religi, mari sama-sama kita merawat bumi, menebar moderasi, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Baik, terima kasih yang pada pagi hari ini, sahabat-sahabat kita dari penyuluh KUA Kecamatan Rambutan hadir bersama kita. Ustaz Zul, apa kabar Ustaz Zul? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Ustaz ya? Gimana jadwal maulid penuh Ustaz? Oh iya, sampai serak suaranya. Iya. Sampai serak juga ya. Karena saking banyaknya kegiatan maulid ya, Masya Allah. Kemudian tidak lupa yang bersama kita Ibu Sri Wahyuni Sri Nurhayani Siregar. Pagi Ibu. Pagi. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Gimana sarapan apa tadi sudah semua ya? Sudah. Alhamdulillah, baik. Tidak lupa juga bersama Ibu Leni Astuti Siregar. Selamat pagi Ibu, sehat? Selamat pagi. Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan yang terakhir ada Ibu kita Ibu Nur Utami SSY. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Gimana perjalanan dari rumah ke kantor? Hujan. Masya Allah, hujan manja ya. Alhamdulillah, sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam pekerjaan apapun ininya, rintangannya, halangannya, kita tetap harus semangat dalam bekerja. Baik, di edisi September ini, sahabat religi, podcast kita tentunya tidak lupa bahwa bulan mulia telah hadir di hadapan kita, lahirnya seorang nabi mulia, maka kemudian perlulah kami dari KUA Kecamatan Rambutan sebagai penyuluh yang tugas penyuluh menyampaikan apa sih sebenarnya, siapa sih sebenarnya Rasulullah SAW. Bahkan mungkin Ustaz ya, se-Indonesia banyak kita, mungkin ya kayak Ustaz sendiri jadwal ini banyak luar biasa ya. Banyak tertolak Ustaz. Banyak tertolak ya. Baik, izin Ustaz, mungkin saya awali dari Ustaz ini. Ya boleh. Begini Ustaz, kenapa sih di mana-mana ya, ini mungkin materi pengajian Ustaz, di taklim Ustaz maupun di maulid Ustaz sampaikan, kenapa sih kita harus tahu sosok Muhammad SAW, siapa sebenarnya Rasul itu, dan apa sih manfaat kita harus mengingat perjuangan pengorbanan Rasulullah SAW? Mungkin Ustaz bisa menyampaikan Ustaz? Oke, terima kasih kepada Ustaz Heru ya. Jadi berbicara tentang Rasulullah Muhammad SAW ini tidak akan ada habis-habisnya. Makanya dalam musim maulid pun nggak habis-habis juga. Iya Ustaz ya. Iya. Rapat aja harus ngisi. Rapat terus. Luar biasa. Pokoknya baru Ustaz ampun lah. Iya. Jadi untuk ngambil berkahnya ya, kita mengawali dari firman Allah dalam surah Ali Imran ya, ayat 31. Boleh kita cek nanti. Di situ Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Fattabi'uni. Yuhibbukumullah. Yang pertama akan kita dapatkan itu adalah Allah pasti akan mencintai, Allah pasti akan mengasihi kita. Jadi kita dapat. Dan yang kedua, wa yaghfir lakum dunubakum. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Luar biasa. Dengan ittiba Rasulullah itu. Dengan mencintai Rasulullah itu. Makanya mencintai Rasulullah karena kita umat akhir zaman, nggak mungkin kita lihat wajahnya. Gimana pula mencintai orang kita lihat wajahnya kan? Nggak mungkin Ustaz ya? Nggak mungkin ya kan? Kalau kita Bayangkan cinta sama orang pasti tahu pasti tahu wajahnya, kebayang-bayang kita. Kan asik. Ini ingat Nabi, mencintai dia, mau ingat wajahnya gimana? Makanya Rasulullah pun mengingatkan itu, ya kan? Bahwasanya man ahabba sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Siapa-siapa yang mencintai sunnahku, berarti dia sudah mencintai aku. Siapa-siapa yang mencintai aku, nanti dia akan bersama aku dalam surga. Jadi intinya cinta sama Nabi itu cintai sunnah-sunnahnya. Jadi kan banyak ini mencintai sunnah-sunnah Rasulullah ini banyak nih, nggak bisa kalau kita kaji.
Rasulullah itu adalah manusia yang paling komplit karena dia memang basyarun la kal basyar. Dia manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Itulah Rasulullah SAW. Jadi segala tingkah laku, tindak tanduk itu sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Karena kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, Rasulullah juga seorang pemimpin. Berbicara kita tentang jenderal peperangan, Rasulullah juga seorang jenderal. Berbicara kita seorang suami, Rasulullah seorang suami yang luar biasa. Berbicara kita dari seorang pedagang, Rasulullah juga pedagang. Peternak, Rasulullah juga peternak. Begitu juga hal-hal yang lain. Penyuluh, Ustaz. Penyuluh juga Rasulullah itu raja dan penyuluh. Masya Allah. Maka luar biasa Rasulullah. Makanya kita pun harus mengikuti beliau dari segala aspek kehidupan. Makanya dalam surah Al-Ahzab ayat 21 kan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu bagi kalian semua adalah sebagai contoh terbaik, uswatun hasanah. Jadi uswatun hasanah inilah dalam rangka kita menggali uswatun hasanah, contoh yang terbaik dari diri Rasulullah sangat banyak dan komplit sekali. Maka oleh karena itu mungkin ini yang perlu poin-poin yang kita bahas itu uswatun hasanah tadi. Mungkin dapat diterangkan nanti dari ustaz-ustazah kita ini ya. Bagaimana tingkah laku Rasulullah dari satu hal ke hal yang lain. Mungkin sebagian aja kita kutip nanti. Mungkin itu aja sebagai statement awal ya. Kami silakan kembali. Masya Allah, luar biasa. Jadi sahabat religi, benar apa yang disampaikan Ustaz Zulkifli tadi, bahwasanya memang itulah salah satu manfaat kita. Kenapa harus mencintai Rasulullah? Karena Allah sudah mengatakan, kalau kalian mau aku cintai, kata Allah, maka cintailah Rasulnya, ikutin sunnah-sunnahnya. Maka kemudian disampaikan hadis tadi, orang yang mencintai Rasulullah maka akan bersamanya di surga. Karena itu adalah tujuan dan pencapaian kita, husnul khotimah, bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Baik Ustaz, terima kasih atas statement awalnya. Baik, tadi sudah disinggung oleh Ustaz Zul bahwasanya itu salah satu harus mencintai Rasulullah. Maka kemudian yang namanya manusia yang sempurna tadi pasti banyak kelebihannya dan banyak sifat baiknya. Mungkin saya ke Ibu Nurul Utami, mungkin kira-kira Ibu, kita pasti tahu ya Rasulullah itu mempunyai sifat-sifat yang baik, harus kita patut kita contoh. Mungkin Ibu Nurul bisa menyampaikan, Ibu, kira-kira apa saja sih sifat baik Rasulullah SAW itu, Ibu? Silakan, Ibu. Ya, kalau kita kutip dari bahasa Ustadz Zul tadi, untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul tadi, kalau mau kita ikuti semua sunnah-sunnah Rasul itu sangat banyak, Ustadz. Nggak cukup waktunya untuk benar. Kita di podcast ini hanya beberapa menit ya, Ustadz ya. Jadi kalau kita kutip dari sunnah-sunnahnya Rasulullah yang harus kita ikuti tadi, terlalu banyak, Ustadz. Saya ambil ada 3 aja, Ustadz, contoh dari sifat Rasulullah yang harusnya itu jadi sifat kita juga untuk kita ikuti. Salah satunya siddiq, Ustaz. Siddiq ya. Jujur. Karena saya lihat memang di Indonesia ini langkah itu belum tentu kita bisa siddiq, Ustaz ya. Belum tentu kita sendiri bisa siddiq seperti Rasulullah. Izin Bu Nurul, kalau kami mungkin suami satu hari itu kita berapa siddiq Bu? Tapi berusaha contoh, betul sekali. Tapi setidaknya kita masih ingat siddiq, jujur. Itu adalah sifatnya Rasulullah yang memang harus kita ikuti, ya kan? Harus ada di dalam diri kita. Walaupun kita nggak akan mungkin bisa sempurna Rasulullah. Ya. Bahasa kita pinomat ya. Setidaknya ingatlah kita kalau kita itu harus punya sifat jujur, sifat siddiq seperti Rasulullah. Ya kan? Kemudian amanah, Ustaz. Nah, ini banyak berat semua ini. Berat, Ustaz. Tapi memang itulah yang harus kita ikuti dari sifat Rasulullah tadi. Dari keseharian kita, sifat amanah ini rasanya banyak sekali di lingkungan kita ini yang jauh dari amanah. Dari hal-hal kecil itu banyak sekali yang sifat amanah ini sudah hampir punah kita bilang. Maka dari momen bulan suci, bulan Maulid ini, mari kita kembalikan lagi sifat amanah kita. Kita kembalikan lagi sifat amanah kita. Dari mulai hal-hal kecil saja, dari mulai menyampaikan janji kan, Ustaz tolong sampaikan nanti Ustaz Heru ada undangan makan siang di rumah saya. Sampaikan Ustaz. Hal-hal yang nggak tahu menyampaikan. Kita mulai dari hal-hal yang kecil. Jadi kalau kita mau ikut sifat Rasulullah itu, dari hal-hal yang kecil aja lah kita mulai, kan? Dari mulai siddiqnya, jujurnya, amanahnya, itu dari hal-hal yang kecil aja
lah dari keseharian kita sehari-hari ya kan, Ustaz. Paling tidak mungkin Ibu saya menambahkan kita sebagai insan ASN Kementerian Agama amanah dalam bekerja lah. Iya, amanah dalam bekerja gitu. Ya. Kemudian sifat patona. Nah, jadi kita belajar, artinya kan Rasulullah itu kan cerdas gitu. Jadi kita ini memang harus belajar, setiap hari kita memang harus belajar. Dari sifat orang, dari apa yang kita kerjakan memang kita harus belajar. Belajar untuk memperbaiki, intinya untuk diri kita sendiri lah ya. Belajar memperbaiki diri kita sendiri. Kalau untuk memperbaiki orang lain mungkin sulit ya Ustaz. Diri sendiri harus belajar. Diri kita sendiri dulu lah kita pelajari gitu. Tetap harus belajar. Dimanapun kita berada kita tetap harus belajar. Harus cerdas kita. Apakah di lingkungan kerja kita, apakah dengan pekerjaan kita, lingkungan masyarakat kita harus tetap belajar gitu. Karena memang Rasulullah itu kan dia tidak pernah berhenti belajar. Dia menggali ilmu kemana saja, dari siapa saja, dia tetap belajar. Kan ayat yang pertama turun dia Iqra gitu. Belajar. Ya. Dari manapun kita tetap harus belajar. Masya Allah. Jadi kalau mau digali lagi sifat-sifat Rasulullah banyak Ustaz. Gak cukup waktunya Ustaz. Jadi 3 aja lah ya Ustaz ya. Iya betul, luar biasa. Jadi mungkin juga saya menambahkan tadi mungkin ada jujur Ibu ya, amanah, kemudian harus cerdas, mengenal bagaimana karakter orang. Banyak belajar kan. Kita mulai dari diri kita Kita sendiri. karakter masyarakat ya. Yang selanjutnya mungkin karena kita juga yang keempat tadi mungkin Rasulullah sebagai tablik dan Ya. menyampaikan kan begitu ya. Baik, alhamdulillah luar biasa kita mengenal 4 sifat Rasulullah itu mungkin anak-anak kita juga Iya. tahu ya selalu diajarkan seperti itu. Tapi mungkin ada sifat-sifat lain. Ada sifat-sifat lain yang di luar Dalam yang kehidupan banyak, kita. dalam kehidupan. Banyak sifat. Kira-kira mungkin saya ke Ibu Lena Stevi. Ibu, kira-kira apalagi sih sifat Rasulullah yang mungkin tadi yang selain yang disampaikan Ibu Nur? Mungkin ini bisa menyampaikannya Ibu, silakan. Terima kasih ya atas kawan-kawan semuanya. Sifat Rasulullah itu yaitu memiliki sabar. Wah, ini lebih berat nih, sabar Yang pula. berat ya, Ustaz. Wih, terus Bu, sabar gimana? Sabar, yaitu, Ah. yaitu yang pertama sabar dalam menghadapi cobaan dan rintangan. Hmm. Sedangkan yang kedua sabar dalam menjalankan tugas menyampaikan ajaran Islam. Keras ya Ustaz. Terus? Yang ketiga Yang sabar ketiganya? dalam berdakwah. Yang keempat pemaaf dan mendamaikan. Wow. Sabar itulah yang Sabar itulah yang nampaknya saya mungkin. tidak mudah, tidak mudah marah, sedangkan saya aja tidak sabar. Mudah-mudahan juga lah kita sebagai penyuluh ini Bu ya. Kita sebagai penyuluh ini bersabar kita ya. Walaupun yang terjadi sabar lah. Jadi memang sebenarnya sabar yang disampaikannya ini Ustadz dan Ustazah Ibu sekalian, Ibu Leni menyampaikan kepada kita bahwa seorang penyuluh kita harus seperti ini. Seperti ini. Tiba-tiba kita kadang kepanasan Ustaz. Hujan kita lagi. Masya Allah, harus sabar ya. Hujan tadi ya kan. Baik, luar biasa. Sabar yang disampaikan itu sifat Rasulullah dan paling tidak tadi seperti yang disampaikan Ibu Nurul, kita sekelumit yang bisa mengambil dari sifat baik Rasulullah. Dan mungkin saya ke Ibu Sri. Ibu Sri, tadi sudah disampaikan juga bahwa kita harus sabar dan lain sebagainya. Kira-kira mungkin Ibu bisa menambahkan sifat baik apa yang dapat kita contoh dari Rasulullah SAW? Silakan Ibu. Ya baik ya, pada rekan-rekan sekalian ya penyuluh kecamatan Rambutan. Memang kita kalau meneladani sifat Rasulullah nggak habis-habisnya kita. Apalagi di bulan Maulid ini ya kan, kita selalu disuruh untuk meneladani sifat-sifatnya pada kita ya sebagai umatnya ya kan. Nah, apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz Jul, Ibu Nurul dan Ibu Leni ya kan, itu hanya sebagian kecil aja ya kan dari sifat-sifat Rasulullah. Kita sebagai umatnya memang nggak bisa kita maksudnya nggak bisa kita mengikuti semua sunnah-sunnahnya. Penting kita ambil ada sebagian supaya kita bisa sebagai belajar sebagai umat Nabi ya kan. Karena Rasulullah itu selalu mengingat umat-umatnya ya kan. Nah, udah pula dia udah mengingat umatnya, masa kita tidak mengingat Rasulullah ya kan, bahwa dia mencintai kita, maka kita harus mencintainya dengan sungguh-sungguh. Setelah itu ya itu Rasulullah juga selalu menyantuni anak yatim. Wah, itu dia. Ini sebenarnya momentum ini, momentum Maulid ini. Maulidnya menyantuni Harus anak ada anak yatim, yatim. kita ingat kepada anak yatim. Kita kadang ya nggak ingat kepada anak yatim itu ya kan. Rasulullah terlalu cinta kepada anak yatim itu. Ya ada, kalau kita mengikuti Rasulullah cinta terhadap anak yatim, maka ada salah satu yaitu
kita dengan mencintai anak yatim kita dekat dengan Rasulullah SAW nanti di surga. Ya, hadisnya itu ya. Ana wa kafilul yatim hakaza itu ya. Saya beserta orang-orang menyantuni anak yatim seperti dua jari nih kata Rasulullah. Rapatnya di surga. Rapat di surga ya Allah. Terima kasih udah ingatkan ini memang luar biasa. Ya. Dan yang kedua kita juga ya kan kita mendapat jaminan masuk surga. Ya Allah. Dari pencantuman anak yatim Dari tadi ya. penyantunan anak yatim ya kan. Padahal sedikit aja ya kan dari sunnah Rasul kita laksanakan, insya Allah kita akan masuk surga ya kan. Amin amin. Sedangkan yang ketiga itu terhindar dari siksa di hari akhirat Ya sana. Allah. Sudah dapat jaminan Ya, surga. sudah dapat jaminan surga kita. Dihapuskan pula segala dosa-dosa kita. Yang keempat yaitu amal yang tidak terputus. Pasti. Jadi ya dia. Ingat orang aja. Udah meninggal kita dulu bapak itu waktu hidup ibu itu selalu memberinya. Iya, itu waktu aku kecil dikasihnya aja duit itu. Masya Allah. Padahal bukan banyak yang kita kasih ya kan menyantuni anak yatim cuma seberapa aja dari harta kita yang harus kita sedekahkan. Tapi ya kita kadang selalu lupa. Abai ya. Kita abaikan itu ya kan. Maka dari 10 menit itu contoh-contoh yang harus kita teladani yaitu menyantuni anak yatim, ya sabar, seperti yang dibilang Ibu Nurul itulah pula yang harus yang kita contoh sifat-sifat Rasulullah. Padahal banyak lagi dalam yang harus kita ikuti. Demikianlah pula Ustaz Edo dan rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Baik, luar biasa. Tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan Ibu tadi, bahwasanya memang Rasulullah itu penyantun Ibu ya, penyantun sangat luar biasa. Makanya kemudian sahabat religi dimanapun kita berada dan kepada kita semuanya, mari sama-sama kita selalu memuliakan anak yatim. Apalagi di momen-momen biasanya itu Ustaz, kalau maulid, kadang ada perlombaan, kegiatan keagamaan anak-anak, bahkan mungkin ada penyantunan anak yatim, dan itu memang bagian dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan mungkin kita Ustaz mungkin kita kalau teringat itu sampai Allah mengatakan kepada Rasul kan, "Ara'aital ladzi kadzibu bil-din." Tahukah engkau siapa orang mendustakan agama ini? Bukan dia enggak sholat, tapi fadzalikal ladzi yad'u orang-orang yang tidak senang, mungkin tidak pernah menyantuni itu, mungkin seperti itu. Baik, alhamdulillah luar biasa ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Mungkin Ustaz sebagai kesimpulan dari taklim kita pagi ini mungkin bisa Ustaz sampaikan, silakan Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz ya. Alhamdulillah tadi ya sudah kita dengar bersama dari rekan-rekan kita dulu sama Tarambutan, luar biasa ya. Dari tadi sampai sama Bu Nurul, Bu Leni, Bu Sri, itu hanya 10 menit loh dari contoh uswatun hasanah dari diri Rasulullah. Kalau kita kaji lagi banyak yang namanya penyayang, pemalu, pemaaf. Luar biasa kalau kita kumpul satu-satu, seluruh nilai-nilai kebajikan itu ada sama diri Rasulullah. Cuman kita kadang-kadang malu sama Nabi itu aja. Kalau dipikir musim maulid kadang-kadang menangis sama tengah malam. Terus, ya Allah, cuma mana bisa niru Rasulullah ini? Pikir dia kadang-kadang menangis kita. Karena Rasulullah itu bukan apa loh. Ketika dia meninggal saja yang dia ingat kita umat. Ummati. Bangkit nanti dia ba'ti, ummati lagi, umatku mana. Begitu juga mahsyar nanti dia mencari kita satu-satu. Dia manusia paling sibuk dia harus di mana umatku. Tapi kalau kita nggak mau ngikuti sunnahnya, nggak cinta sama dia, mungkin kita mau dibantunya. Ini kadang-kadang menangis, cemana? Karena kita ini umat di akhir zaman ini. Kadang-kadang kita lebih banyak lihat HP dari lihat Quran. Lebih banyak kita kadang-kadang bergurau sana, main sana daripada kita mengikuti sunnah-sunnahnya. Minim kita kadang-kadang untuk mengikuti sunnah. Jadi ini kadang-kadang sebagai jeritan batin bagi kita semua. Di momentum Maulid Nabi kali ini, mari sama-sama kita contoh. Jadikan beliau sebagai patron dalam kehidupan, uswatun hasanah, ikutan yang terbaik. Insya Allah kalau sudah begitu adanya, surga pasti akan cepat kembali kita. Nabi nggak akan menyanyiakan kita. Pasti nanti dia akan cari kita. Mana umatku yang dulunya cinta kepadaku? Karena almarhum man ahad, seseorang itu akan beserta orang-orang yang dia cintai. Itu sudah pasti. Maka mari sama-sama kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti jejak-jejak beliau ya, mengikuti tingkah laku beliau, jadikan dia sebagai uswatun hasanah. Insyaallah Allah sayang sama kita, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Al-Imran ayat 31 tadi. Itu aja mungkin sebagai kesimpulan dari saya ya, saya kembali. Baik, Masya Allah luar biasa ilmu kesimpulan yang disampaikan Ustaz Sul tadi. Sekali lagi kepada kita semuanya, apalagi ini kita memiliki keturunan mungkin sahabat religi,
tidak sedikit dari anak-anak kita mungkin kalau kita tanya siapa idolanya, pemain Iya. bola Ustaz ya, pemain bola, K-pop, Iya. bahkan mungkin jarang sekali kita temukan kita tanya siapa idolanya, dia mengatakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah poin dari pengajaran yang akan kita sampaikan kepada kita semuanya. Baik, terima kasih Ustaz Zul, Ibu Sri, Ibu Nurul, Ibu Leni atas ilmu yang disampaikan pagi ini kepada sahabat religi podcast kita. Sekali lagi, mari sama-sama kita rawat bumi, kemudian tebar moderasi, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Terima kasih untuk podcast hari ini. Kami dari UAK Kecamatan Rambutan sebagai penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.